Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang tafsir ilmi dalam studi Al-Quran. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan dengan 4 orang, yaitu saya sendiri, Malika Miladun Karohmah, lalu ada Lio Ramaduna, Jagadita Yasa, dan Nur Asyah Kapitang. Pengertian tafsir ilmi. Tafsir memiliki arti menjelaskan atau menyingkap makna rasional Al-Quran. Lalu ilmi memiliki arti ilmu pengetahuan. Tafsir ilmi merupakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan ilmu pengetahuan seperti sains, sosial, politik, dan lain-lain. Fokusnya adalah pada ayat kauniyah, yaitu tentang hukum alam dan fenomena ciptaan Allah. Sejarah perkembangannya, tafsir ilmi awalnya memiliki arti penafsiran terhadap Al-Quran dengan berbagai disiplin ilmu sosial, ekonomi, bahasa, sains, dan lain-lain. Namun, dipersempit lagi menjadi hanya tentang tafsir yang bercorak saintifik atau kosmis. Awalnya, Fakhruddin Al-Razi dengan karya Mafatih Al-Ghaib yang memadukan filsafat saintis, fikih, dan bahasa untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran seperti teori rotasi bumi. Pada masa ini, tafsir ilmi berfungsi untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah, bukan hanya untuk membuktikan teori sains. Lalu pada periode modern, tafsir ilmi bergeser menjadi upaya menghubungkan sains modern dengan Al-Quran. Sebagai reaksi terhadap kemunduran sains Islam dan dominasi Barat. Puncaknya terjadi setelah Maurice Bucaille yang menegaskan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan sains. Pandangan ini melahirkan konsep kemukjizatan Islami Al-Quran, meski kemudian menuai kritik karena sebagian mufasir dianggap memaksa ayat agar sesuai dengan teori sains modern. Landasan Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran yang menekankan ayat kauniyah antara lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 2:164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu Dia hidupkan bumi dengan air itu setelah mati, dan Dia sebarkan di bumi segala jenis hewan dan perubahan angin serta awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Kemudian ada Al-Imran ayat 3:190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda orang yang berakal, yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia? Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Sekian dari saya, itu aja. Baik, materi selanjutnya kaidah tafsir ilmi.
Kaidah tafsir ilmi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, landasan pokok dalam pemaknaan ayat-ayat ilmiah. Yang kedua, pemaknaan ayat yang disesuaikan dengan ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan modern. Yang ketiga, pemahaman integrasi ilmu syar'i dan sains. Yang keempat, prinsip utama dalam menafsirkan ayat ilmu pengetahuan. Arah dan tujuan tafsir ilmi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menunjukkan hubungan antara wahyu dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran selaras dengan kebenaran ilmiah. Yang ketiga, mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan ilmiah. Yang keempat, mengalih makna ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena alam. Contoh dari penafsiran ilmiah sendiri yaitu fenomena turunnya hujan. Hujan terjadi karena adanya proses siklus air, daun hidrologi. Air dari laut, sungai, dan tumbuhan menguap akibat panas matahari. Lalu uap air naik ke atmosfer dan mengalami kondensasi menjadi awan. Ketika awan menjadi jenuh, butiran air akan jatuh ke bumi sebagai hujan karena pengaruh gravitasi dari bumi. Tokoh dan karya tafsir ilmi. Yang pertama ada Al-Jauzi, Ibnu Al-Jauzi, tanggal 510 sampai 597 Hijriah. Karya Zat Al-Masir fil Al-Tafsir. Cirinya yaitu sudah mulai menyinggung aspek ilmiah dalam tafsir, meskipun belum sistematis, misalnya dalam menjelaskan ayat tentang penciptaan manusia dan alam semesta. Dan selanjutnya ada juga Jalaluddin As-Suyuti, tanggal 849 sampai 911 Hijriah. Karya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Cirinya yaitu menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Ia termasuk ulama klasik yang membuka ruang bagi pendekatan ilmiah dalam memahami Al-Quran. Pro dan kontra tafsir ilmi. Pro tafsir ilmi itu memudahkan pemahaman ayat Al-Quran yang terkait ilmu pengetahuan dengan menghubungkan wahyu dan sains modern, sehingga dapat memperkuat keyakinan dan relevansi ajaran Al-Quran di era kontemporer. Sedangkan yang kontra tafsir ilmi itu beresiko menafsirkan ayat di luar konteks asli wahyu dan terlalu bergantung pada ilmu yang bersifat berubah-ubah, sehingga dapat menyebabkan kesalahan pemahaman dan mengabaikan makna spiritual Al-Quran. Selanjutnya mengenai pro dan kontra tafsir ilmi. Tafsir ilmi memiliki banyak kelebihan, diantaranya mampu menunjukkan kemukjizatan Al-Quran yang sejalan dengan ilmu pengetahuan modern, serta mendorong umat Islam untuk berpikir kritis, meneliti, dan mengembangkan sains sebagai bentuk ibadah. Pendekatan ini juga memperkuat keimanan karena menegaskan bahwa wahyu Allah tidak bertentangan dengan hukum alam, serta menjadikan Islam tampak rasional dan relevan dengan perkembangan zaman. Namun, tafsir ilmi juga memiliki beberapa kelemahan seperti kecenderungan menafsirkan ayat secara berlebihan sesuai teori ilmiah yang dapat berubah. Kurang dasarnya, kebakasan dalam penafsiran, serta risiko mengaburkan makna spiritual Al-Quran jika terlalu menitik beratkan pada aspek sains. Selain itu, tidak semua ayat Al-Quran bersifat ilmiah, karena sebagian besar justru berisi pesan moral, sosial, dan akidah yang bersifat universal. Jadi, kesimpulannya yaitu tafsir ilmi adalah penafsiran Al-Quran dengan pendekatan ilmu pengetahuan untuk menunjukkan kemujizatan ayat-ayat Allah yang sejalan dengan sains. Pendekatan ini menegaskan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan fakta ilmiah, melainkan menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
Melalui tafsir ini, ilmi, umat Islam didorong untuk berpikir kritis, meneliti, dan mengembangkan sains sebagai bentuk ibadah. Tokoh penting seperti Al-Razi, Tantawi Jauhari, dan Zahlul Al-Najjar berperan besar dalam mengaitkan ayat-ayat kauniyah dengan fenomena alam. Dengan demikian, tafsir ilmi memperkuat keimanan, memperluas wawasan ilmiah, dan menegaskan keselarasan antara wahyu dan realitas ilmiah. Sekian dari kelompok kami. Bila banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.